Gembira tidak bisa melepas. Bante, sekarang saya bisa tidur dengan nyenyak. Sekarang saya sudah bisa makan dengan enak. Kenapa? Karena saya sudah melepas yang lalu. Berapa di antara kita yang tidak bisa tidur dengan nyenyak? Berapa di antara kita yang tidak bisa makan dengan enak? Sudah ada makanannya, bukan tidak ada makanannya. Makanan di depan mata, bed sudah di depan untuk berbaring. Kelap, kelip, kelap, kelip. Jam 12 malam sudah lewat, jam 1 malam sudah lewat, jam 3 pagi masih standby. Kenapa seseorang mengalami segala hal yang tidak menyenangkan ini? Karena tidak bisa melepaskan. Damarating, sabarati, jinati, tanha dukayo, sabaduka, jinati. Pemberian dhamma melebihi segala pemberian. Rasa dhamma melebihi segala rasa. Kesenangan dhamma melebihi segala kesenangan. Lenyapnya tanha menumbangkan segala penderitaan. Para bapak, ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Satu keberkahan bagi kita, hari ini kita memiliki satu kesempatan yang baik, yang mana di hari ini kita bisa menggunakan sebagian waktu yang kita miliki, memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, baca parita, meditasi, dan juga kita punya satu kesempatan untuk kembali belajar Dhamma, ajaran Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini satu tema yang akan kita bahas berkenaan dengan para dewa pun belajar Dhamma. Yang menjadi dasar dari topik ini diambil dari syair Dhammapada 354. Dari syair Dhammapada 354 ini ada yang disebut sebagai atak-hata. Atak-hata itu artinya penjelas yang menjadi latar belakang dari syair Dhammapada tersebut. Kenapa topik ini Bante sampaikan menjadi satu inspirasi bagi kita? Para dewa pun belajar Dhamma. Jangan sampai kita yang menjadi manusia tidak tertarik untuk belajar Dhamma. Mengingat para dewa itu sudah bahagia. Kebahagiaan di alam dewa itu melebihi kebahagiaan di alam manusia. Umur di alam dewa lebih panjang daripada umur manusia. Bahkan keelokan dewa melebihi keelokan manusia. Makhluk yang punya kualitas sedemikian rupa tertarik untuk belajar Dhamma. Apalagi kita yang tidak jelas seperti ini. Ya kadang bahagia, kadang tidak. Ya kadang ya tampak cerah, kadang yang tampak lesu. Dewa pun yang punya keunggulan yang sudah melebihi manusia, ada dorongan tertarik untuk belajar Dhamma. Hal ini menjadi satu inspirasi kita yang jadi manusia, yang punya kedekatan untuk belajar Dhamma, jangan sampai kita menjadi terlena. Mengingat
ajaran Sang Buddha ini adalah jalan yang bisa kita praktekkan yang membawa pada kebahagiaan tertinggi. Dewa pun belajar Dhamma. Jangan sampai kita merasa tidak perlu dengan Dhamma. Apa yang menjadi latar belakang dari syair Dhammapada 354 ini sebetulnya berkenaan dengan Dewa Saka. Dewa Saka itu adalah dewa yang menjadi pemimpin para dewa yang berada di surga Tawatingsa. Dewa Saka ini memiliki satu pertanyaan yang tidak ada dewa manapun yang bisa menjawabnya. Sehingga dewa ini mencari jawaban atas apa yang menjadi kebingungannya. Jadi ibu bapak, tidak semua dewa itu maha tahu. Buktinya apa? Dewa Saka pun juga masih mengunjungi Sang Buddha untuk belajar Dhamma. Kenapa bisa demikian, Bante? Karena makhluk-makhluk yang lahir di alam dewa ini adalah buah dari kebajikan. Makhluk-makhluk yang lahir di alam dewa itu dulunya sudah banyak melakukan kebaikan. Tetapi tidak semua makhluk dewa ini memiliki pengetahuan tentang pembebasan. Maka ada hal-hal yang para dewa pun juga tidak ketahui. Maka Dewa Saka pun ada pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh dewa-dewa yang lain. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya yang pertama adalah, dari segala macam pemberian, pemberian apa yang paling unggul? Dari segala rasa, rasa apa yang paling unggul? Dari segala kegembiraan, dari segala kesenangan, kesenangan apa yang paling unggul? Dan dari segala macam hal apa yang bisa melenyapkan seluruh penderitaan? Jadi Dewa Saka punya unek-unek ini. 4 pertanyaan yang Dewa Saka belum merasa puas dengan jawabannya. Maka Dewa Saka ini pun datang mengunjungi Sang Buddha ketika Sang Buddha di wihara Jetawana Arama. Bante, Dewa Saka itu dulunya siapa? Dulunya siapa? Dewa Saka dulunya ya sama seperti kita manusia ini. Dewa Saka sebelum menjadi pemimpin Raja Dewa di surga Tawatingsa, Dewa Saka dulunya manusia bernama Pemuda Maga. Kok bisa ya Bante? Manusia kok bisa lahir di alam dewa, apalagi jadi pemimpin dewa. Jadi mumpung saya ingat, jadi saya ceritakan juga. Supaya nanti di belakang, tadi Bante ngomong dari tadi Dewa Saka, Dewa Saka. Emang Dewa Saka itu siapa? Dewa Saka dulunya adalah sesosok manusia, sesosok pemuda yang bernama Pemuda Maga. Pemuda Maga ini punya satu kebiasaan yang baik. Jadi kalau ibu bapak mungkin tertarik ya, lahir di alam dewa. Alam dewa itu lebih bahagia daripada lahir di alam manusia. Kalau ngomong ukuran bahagianya. Kenapa? Alam dewa tidak perlu cari cuan. Alam dewa tidak perlu skincarean. Alam dewa tidak perlu pakai parfum. Kenapa? Karena segala keelokannya sudah melekat. Kenapa bisa lahir di alam dewa itu? Punya keelokan yang begitu indahnya. Punya cahaya yang begitu terangnya. Bahkan aromanya lebih arum. Bisa demikian karena apa? Secara Buddhis, segala hal itu muncul tidak ada yang kebetulan.
Jadi kalau ibu bapak ingin lahir di alam dewa, bukan lagi katanya Tipitaka, tapi benar-benar ehipasiko, bapak ibu bisa mengikutinya. Dewa Saka itu sebelum menjadi dewa di surga Tawatingsa, dulunya adalah seorang pemuda, namanya pemuda maga. Sepanjang hidupnya pemuda maga ini melakukan 7 macam kebajikan. Sebetulnya tidak harus nunggu nanti, bahagianya sudah sekarang sebetulnya. Apa yang pertama? Sepanjang hidup pemuda maga itu, dulunya dia merawat ibu dan ayahnya. Nomor 1. Jadi syarat untuk lahir di alam dewa, nomor 1 adalah merawat ibu dan ayah. Nomor 2, sepanjang hidupnya, pemuda maga itu menghormati saudara-saudara tertuanya. Yang ketiga, sepanjang hidup, pemuda maga itu ngomongnya enak didengar. Tidak pernah berkata kasar. Nomor 4, dia bukan provokator. Jadi omongannya tidak menimbulkan adu domba. Bukan pemfitnah. Yang kelima, dia sering memberi meskipun sedikit. Yang keenam, dia berkata jujur. Dan yang ketujuh, dia punya tekad sepanjang hidup tidak marah. Bisa ingat 7 tadi? Bisa ingat 7 tadi? Kalau disingkat itu menjadi 3. Sacang banenak kuceyak daja pasming piyacito etehi tihi tanehi dewa gacantik satike. Berkata jujur. Menahan diri dari kemarahan. Sering memberi meskipun sedikit. Kalau ibu bapak punya kualitas demikian, ngomongnya enak. Suka menolong baik orang tua, saudara tertua. Dan bisa menahan diri dari kemarahan. Lahir di alam manusia. Sudah seperti lahir di alam dewa. Kenapa bisa demikian? Karena kualitas kedewaan sudah ada dari sekarang. Sudahkah Bapak Ibu memiliki hal demikian? Nanti kalau ibu bapak mau marah, mesti diingat. Kan saya calon penghuni surga, ndak boleh marah. Saya mesti berkata jujur sama suami, berkata jujur pada istri. Kenapa? Ada manfaatnya. Dan manfaat itu semua ya untuk diri sendiri. Jadi pemuda maga ini sepanjang hidupnya, dia melakukan 7 macam kebajikan itu. Yang disingkat menjadi 3 tadi. Berkata jujur, menahan diri dari kemarahan, sering memberi meskipun sedikit. Bisa ibu bapak? Semoga Bante. Kalau ibu bapak punya kebajikan semacam ini, untuk praktek yang berkelanjutan itu banyak perkembangannya. Tapi kalau dukungan kebajikan itu kurang, untuk praktek dhamma juga sangat tumpul. Sulit. Sulit sekali. Makanya para dewa sekalipun datang untuk belajar dhamma. Jangan sampai kita yang menjadi manusia merasa lebih tahu. Tema dhammanya juga sudah lama. Sudah sama seperti di YouTube itu. Hari ini saya tidak belajar dah. Dewa pun yang sudah tinggi, dia rendah hati untuk belajar dhamma. Jangan sampai kita yang jadi manusia, tinggi hati, merasa lebih tahu. Makanya pada hari ini, topik ini Bante angkat, supaya ibu bapak terinspirasi. Kita ini belum jadi dewa. Kita juga masih banyak kekurangan dan masih banyak ketidakpastian. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang kita miliki lahir sebagai manusia ini. Karena umur manusia ini sangatlah singkat. Ibu bapak menyadari? Kadang-kadang saya pun juga kepikiran.
Saya jadi biku umur 23 tahun. Sekarang umur saya sudah 40 tahun. Tak hitung-hitung rasanya baru kemarin saya jadi biku. Hitung-hitung sudah 40 tahun. Kalau seandainya umur saya 60, saya masih punya sisa separuh lagi. Separuh ini apakah akan saya sia-siakan? Cepet loh, rasanya kuliah itu baru kemarin loh. Kuliah itu baru kemarin, SMA baru kemarin. Rasanya kok tua juga loh. Saya kadang-kadang juga menyadari, bukan karena kemelekatan pada tubuh, tapi kadang-kadang saya menyadari, kadang-kadang saya juga, ini sedikit curhat ya. Kadang-kadang kok uban saya kok sudah mulai muncul ya. Makin banyak, makin banyak. Kulit saya juga sudah mulai agak berubah. Gigi saya kok udah mulai pada goyang-goyang. Penglihatan saya juga mulai min sudah ada, plus juga nyusul. Ah, lahir jadi manusia yang begitu singkatnya. Jangan sampai kita mengabaikan ada sesuatu yang berharga di depan kita. Tidak kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Apakah kita pasti nanti lahir di alam dewa? Pasti Bante. Soalnya saya sudah sering berdana. Suka menjalankan sila. Apalagi kalau meditasi, tidak pernah absen. Bagus. Ibu bapak sudah punya kualitas demikian? Bagus. Semua pada diem artinya setuju. Sudah bagus. Jadi kemungkinan nanti kalaupun lahir di alam dewa, punya kesempatan untuk kembali belajar Dhamma. Tapi semoga jadi dewa yang tidak terlena. Karena sebagian makhluk-makhluk yang sudah lahir di alam dewa itu terlena. Makan makanan surgawi, musik-musik surgawi, istana-istana surgawi, semua serba gemerlap. Kalau semua serba gemerlap, disampaikan sang wega itu tidak muncul, ketergugahan itu tidak muncul. Makanya pada kesempatan ini ada satu renungan yang diambil dari Syair Dhammapada 354 tadi. Pertanyaannya ada 4. Dan Sang Buddha menjawab dengan jelas. Dari segala macam pemberian, pemberian apa yang paling unggul? Sang Buddha di situ menjawab, Dhamma danang sabadanang jinati. Dari segala macam pemberian, pemberian yang terunggul adalah pemberian Dhamma. Apa sebabnya? Karena Dhamma itu tidak cepat habis. Kalau seseorang punya pengetahuan yang benar, meskipun nanti tutup usia, pengetahuan itu akan terus terbawa. Jadi kalau ibu bapak belajar Dhamma, mendengarkan Dhamma dengan seksama, sudah menembus pengetahuan Dhamma dengan jernih, maka kalaupun tutup usia, pengetahuan itu tidak hilang. Tetapi kalau diberi materi, kalau diberi materi, dikasih sertifikat tanah, warisan, apakah bisa jaminan sampai nanti? Apalagi ada saudara-saudaranya. Tanah sepetak kira-kira mau dipertahankan atau mau dijual? Kalau diberi harta materi kira-kira bertahan berapa lama? Kalaupun bertahan sampai tutup usia, itu tidak akan terbawa hingga nanti. Maka Sang Buddha memberi jawaban yang pertama, dari segala macam pemberian, Dhamma danang adalah yang tertinggi. Lah Bante, kan saya tidak bisa memberi Dhamma. Ibu bapak sebetulnya sudah memberi Dhamma. Kalau ibu bapak praktek Dhamma. Apa sebabnya? Karena ibu bapak akan menjadi contoh. Kalau ibu bapak meskipun tidak ceramah tentang hal-hal yang berhubungan tentang Dhamma secara teori, kalau sudah praktek Dhamma, ibu bapak sudah memberi Dhamma.
Anda kalau sudah berkata jujur, Anda tidak usah ngomong, jadi orang itu mesti jujur. Orang akan niru dengan Anda. Kalau jadi orang tidak usah marah-marah. Kalau Anda bisa menahan diri dari kemarahan, Anda bisa jadi teladan dari yang lainnya. Dan sudah pasti Anda sudah memberi yang tertinggi. Bante, saya juga tidak punya uang untuk cetak buku. Kan memberi dhamma itu kan bisa cetak buku, betul. Tapi kalau Anda praktek dhamma, itu pun juga menjadi pengetahuan yang lainnya. Jadi apa yang Anda berikan itu akan terbawa. Maka kadang-kadang di waktu malam jitbok, malam tutup peti, itu kadang-kadang kan ya salah satu kegiatan para biku itu kan kalau bukan jenguk orang sakit, pemberkahan, ya opsi terakhir ya pergi ke rumah duka. Biasanya saat di rumah duka itu sebelum jitbok atau sesudah jitbok kadang-kadang keluarga kasih testimoni keluarga. Dan salah satu testimoni dari keluarga itu adalah dia bangga dengan orang tuanya. Karena orang tuanya sudah menjadi teladan yang baik. Meskipun saya jatuh, tapi orang tua saya menyemangati untuk tegar. Dan orang tuanya tidak pandai berceramah. Tetapi dengan contoh konkret. Orang tuanya itu sebetulnya juga sudah masuk sabadamang dhamma jinati. Kenapa? Karena dia sudah memberi teladan berupa praktek langsung. Maka kadang-kadang saya kan tidak mungkin saya ikut, ya betul kan enggak, saya cuma duduk. Iya betul, ini orang tuanya sudah memberi yang bagus. Apa memberi yang bagus itu adalah memberi dhamma. Tidak hanya berbicara, tetapi memberi keteladanan. Dan saya harapkan Bapak Ibu, meskipun tidak semuanya harus menjadi dhamma duta, Bapak Ibu jadilah teladan yang baik. Minimal satu saja, Bante sudah bahagia. Satu saja. Kalau lihat Anda tidak marah, Bante sudah bahagia. Kenapa? Saya bisa mengatakan bahagia. Kenapa? Itu ya gara-gara ikut One Day Mindful. Ya karena dia ikut ODM, maka dia sudah berubah. Yang dulunya dia marah, maka dia sekarang tambah hari, tambah tenang, tambah hari, tambah sabar. Jadi pemberian saya pun juga menjadi unggul. Tapi kalau sudah ikut ODM dari pagi jam 7, sudah datang, pulang jam 5, kemudian saya dengar-dengar dari temannya, tuh Bante tahu enggak apa? Kadang-kadang Bante juga diajak gosip juga loh. Bante tahu enggak? Itu loh Bante yang suka ikut meditasi itu. Kalau sudah marah Bante, kadang-kadang saya menghibur diri. Menghibur dirinya dengan, ya harap dimaklumi, sudah ikut meditasi aja masih begitu, apalagi kalau tidak. Tapi ibu bapak saya akan sangat bahagia. Kalau ibu bapak yang paling pertama itu yang kelihatan. Makin hari makin tenang, makin hari makin sabar. Dan itu menjadi keteladanan meskipun Anda tidak khotbah dhamma. Sebetulnya Anda sudah menjadi dhamma duta. Ini loh karakteristik dari orang yang berkeyakinan kepada Sang Buddha. Sanggup? Semoga Bante saya ingat, diingat. Jadi kalau mau terbawa situasi dan kondisi, tariklah napas sebanyak mungkin. Supaya dhamma hari Minggu ini bisa recall, terpanggil kembali. Tapi kan Bante, ingat, lahir jadi manusia umurnya pendek. Daripada kita marah-marah, yang pendek ini kita isi dengan kesabaran, yang pendek ini kita isi dengan kebaikan. Jadi Sang Buddha di situ menjawab, dari segala macam pemberian, pemberian yang terunggul adalah pemberian dhamma. Dewa Saka pun merasa bahagia. Betul. Karena memberi materi, umurnya pendek. Kalau ibu bapak kasih dana makan ke Bante, kira-kira makanan itu tersimpan berapa lama? Selama-lamanya Anda kasih teh, apa namanya itu? Puer yang 7 tahun. Itu kalau dicicipi, paling nanti 1 tahun juga udah habis. Ada saya dikasih puer itu, bulat, rasa tanah itu.
Rasa tanah. Oh, Bante ini spesial, umurnya 7 tahun nih. Spesial. Pemberian ini meskipun secuil-secuil, nanti 7 tahun. Umurnya meskipun 7 tahun, makanya 1 tahun sudah habis. Tapi pemberian Dhamma, ini umurnya jauh lebih panjang, bahkan lahir kembali. Pengetahuan itu tetap terbawa. Maka jawaban itu membuat Dewa Saka menjadi bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segala macam rasa, rasa apa yang paling segalanya? Yang melebihi dari kesenangan indriawi. Dan Sang Buddha menjawab, Dhamma rasang sabaraso jinati. Dari segala macam rasa, yang paling unggul adalah rasa dhamma. Maksudnya apa? Karena rasa yang muncul dari kesenangan pintu indriawi, ini juga umurnya pendek. Umurnya pendek. Segala kesenangan indriawi itu umurnya pendek. Ya. Dan apa yang Anda turuti nanti ya cuma selesai. Pendek sekali. Apa yang kira-kira cita rasa yang lama dari kesenangan indriawi? Apa? Pendek. Bante kan saya suka foto-foto. Kemanapun ada sudut yang bagus, saya suka foto-foto. Saya udah bahagia Bante foto-foto. Foto-foto ini pun juga bertahan berapa lama Ibu Bapak? Anda kemarin pergi ke Korea akhir tahun, sudah foto-foto dengan salju merasa bahagia. Akhirnya bisa foto-foto dengan salju, bisa pegang salju, kemudian bikin boneka salju, di foto-foto bahagia berapa lama? Berapa lama? Makan sup ayam gingseng berapa lama bertahannya? Pulang ke Indonesia, pengeluarannya kebanyakan. Rasa bahagia langsung luntur. Maka Sang Buddha menjawab, dari segala macam rasa, rasa yang terunggul ada rasa dhamma. Kenapa? Karena cita rasa dhamma itu adalah ketenangan, pemahaman jernih. Orang yang punya ketenangan, dia akan bertahan lama kesenangannya. Dan ini juga patut diupayakan. Jadi ibu bapak, jangan sampai kita mengejar kesenangan indriawi dengan berpikir inilah segala-galanya. Tapi diingat, ini umurnya sementara. Apalagi sudah foto sana, foto sini, fotonya tidak dicetak, disimpan G-Drive. Anda pergi foto-foto, terus disimpan di G-Drive. Dibuka lagi enggak? Dibuka lagi enggak? Enggak. Kok Bante tahu? Saya sudah wawancara soalnya. Saya sudah wawancara. Gimana perjalanannya kemarin? Sudah lupa Bante. Duh, baru 1 tahun masa lupa? Ntar dulu Bante, tak bukakan G-Drive-nya. Giliran dibuka, dia lupa kata sandinya. Hilang. Hilang. Bahagia yang dia peroleh dengan membeli dengan mahal, tidak bisa bertahan lama. Maka ini mengingatkan ada rasa yang melebihi segala rasa. Dan Sang Buddha menyebut Dhamma rasang sabaraso jinati. Dari segala macam rasa, tidak ada yang melebihi rasa Dhamma. Makanya kadang-kadang saya mengajak ibu bapak, ayolah ikut meditasi. Supaya Anda juga merasakan rasanya Dhamma. Bukan hanya merasakan hanya rasanya kuliner-kuliner saja. Ada restoran buka, kunjungin. Restoran buka, kunjungin. Ya itu sih hak Anda juga. Tapi kewajiban saya juga menyampaikan ada rasa yang melebihi segala rasa. Yaitu rasa Dhamma. Makanya kadang-kadang saya memanggil Anda. Ayo Bapak Ibu, meditasilah. Dan sebagian umat Buddha Sasana, Kelapa Gading ini, setiap hari Sabtu, sudah bisa memenuhi ruangan ini. Artinya apa? Sebagian dari Anda sudah mulai mendekatkan diri untuk menikmati rasa Dhamma. Berupa ketenangan, termasuk juga berupa pemahaman yang dalam. Jadi ibu bapak, nanti tanggal 1 Mei,
1 Mei, May Day, pas libur nih. Ya. Nanti kalau ada waktu itu hari Uposata. Sudah harinya libur. Tanggal merah enggak sih 1 Mei itu? Soalnya saya udah jarang lihat kalender lagi soalnya. Tanggal 1 Mei, hari libur. 1 Mei, hari Uposata. Sebetulnya itu hari itu sudah hari yang bagus loh. Kalau hitung-hitungan pakai, ya, pokoknya Anda enggak punya kesibukan. Ya, sudah bagus itu. Nah, cobalah hari 1 Mei nanti, hari Jumat. Kalau Anda punya karma baik yang mendukung, Anda bisa meditasi. Lah kan Bante enggak ada. Ada, nanti ikut di Zoom. Satu hari itu, dari pagi sampai sore. Kalau Anda tidak bisa hadir secara offline, Anda bisa hadir melalui online. Kenapa? Karena kesempatan lahir jadi manusia ini terbatas. Masa enggak bosan sih keluyuran terus? Masa enggak bosan sih? Masa setiap itu puncak lagi, sudah puncak macet, capek, macet lah, cek. Gue sekali-kali menikmati cita rasa dhamma. 1 Mei ini. Ya. Itu yang kedua, Sang Buddha menjawab, Dhamma raso, saba, raso jinati. Dari segala macam rasa, rasa yang terunggul adalah rasa dhamma. Dan yang ketiga, Dhammarati, sabarati jinati. Dari segala kesenangan, dari segala yang menggembirakan. Rati itu menyenangkan. Dari segala yang menggembirakan, dari segala hal yang menyenangkan ini, yang paling unggul adalah Dhamma. Apa sebabnya? Kalau ibu bapak praktek Dhamma, ibu bapak bisa melepas. Dan kalau Anda bisa melepas, Anda akan merasa lega. Gembira enggak bisa melepas. Bante, sekarang saya bisa tidur dengan nyenyak. Sekarang saya sudah bisa makan dengan enak. Kenapa? Karena saya sudah melepas yang lalu. Berapa di antara kita yang tidak bisa tidur dengan nyenyak? Berapa di antara kita yang tidak bisa makan dengan enak? Sudah ada makanannya, bukan tidak ada makanannya. Makanan di depan mata, bed sudah di depan untuk berbaring. Kelap, kelip. Jam 12 malam sudah lewat, jam 1 malam sudah lewat, jam 3 pagi masih standby. Kenapa seseorang mengalami segala hal yang tidak menyenangkan ini? Karena tidak bisa melepaskan. Dan Dhamma ajaran Sang Buddha itu mengingatkan kepada kita supaya kita juga ada hal yang menyenangkan kalau kita bisa melepaskan. Maka kalau Anda bisa melepaskan, maka Anda bisa lega. Dan ini harus dilatih. Ya. Maka Anda kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, Anda harus latihan melepaskan. Nah, kalau yang menyenangkan sekalipun Bante, juga latihan melepaskan. Yang senang pun juga harus belajar untuk melepas. Karena nanti kalau Anda melekat dengan yang menyenangkan itu berubah, tidak bisa melepas, itu jadi menderita. Apalagi kalau kita melekat yang tidak menyenangkan, lebih menderita lagi. Kita ngomong dalam hati, yo ngomong sendiri, yo dijawab sendiri. Kadang-kadang kita yo waras, kadang-kadang kan kita tidak waras. Mengalami begitu? Itulah gunanya kita harus berobat Dhamma. Bante, apakah masih demikian? Masih. Kok bisa Bante? Masih by proses. Terus bagaimana mengingatnya? Ada waktunya kita harus ingat kembali. Dari segala macam kesenangan, kita juga harus belajar untuk melepaskan. Kalau Anda bisa melepaskan, maka itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Masa tua akan menjadi tua yang menyenangkan kalau tidak mengungkit yang dulu-dulu. Masa muda juga akan menjadi masa yang menenangkan kalau tidak terlalu khawatir dengan yang akan datang. Bagaimana? Kita juga harus mempersiapkan diri kita. Ada waktunya kita siap untuk menerima.
kadangkala kita harus siap untuk melepaskan. Jangan sampai kita merasa bahagia kalau mendapat. Kalau kita tidak mengenal Dhamma, standar kebahagiaan kita adalah kalau kita mendapat, ya itulah bahagia. Tapi ada momen tertentu, kita juga harus belajar untuk melepas. Dan seringkali saya sudah mendapat kesaksian-kesaksian. Bante, saya sekarang sudah bahagia lah Bante. Sudah tidak seperti dulu lagi. Saya sudah sadar bahwasanya segala ini tidak kekal. Memang di Timur Tengah sekarang lagi rame Bante. Harga minyak juga naik. Kurs dolar juga makin naik juga. Rupiah melemah. Tapi sekarang saya sudah damai kok Bante. Ada waktunya saya mendapat, ada waktunya saya juga melepas. Daripada saya menderita di umur yang pendek ini, lebih baik umur yang pendek ini saya gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi ibu bapak jangan terlalu khawatir dengan keadaan. Kenapa Bante cerita ini? Siapa tahu para hadirin ini kepikiran soal Timur Tengah, siapa tahu. Ya pasti berdampak. Wong harga solar udah naik juga. Ya pasti berdampak, pengeluaran Anda juga tidak sama dengan minggu-minggu yang lalu. Tapi jangan sampai ibu bapak melekat dengan dulu. Dulu enak, dulu murah, dulu tidak sama dengan sekarang. Kalau Anda pengen seperti dulu, Anda tidak hadir sekarang. Karena kita sudah hadir sekarang, maka kita harus melepaskan yang dulu. Jadi ibu bapak perlu belajar melepas. Ada waktunya. Makanya selain Anda belajar meditasi, Anda juga latihan juga uposatha. Uposatha juga latihan melepaskan. Sore hari biasanya cari makan apa, makan di mana. Kalau uposatha, sore hari tidak makan. Karena uposatha itu salah satunya adalah wikala bojana. Tidak makan lewat tengah hari, latihan melepas. Ya, latihan untuk tidak menyanyi, tidak menari, tidak pergi melihat pertunjukan, latihan melepas juga. Ibu bapak nanti tanggal 1 Mei jangan lupa ya, dicatat. Jangan sampai seumur hidup jadi umat Buddha tidak pernah uposatha. Jangan sampai umur nanti keburu tua. Maaf loh ya. Karena saya dapat curhatan dari yang tua. Sebetulnya saya pengen uposatha Bante. Tapi saya sudah tua. Kalau tua harus minum obat. Sehingga kalau sore tidak bisa perut kosong harus makan. Waktu muda diingatkan kenapa tidak uposatha? Ya nanti aja lah Bante, kan sekarang sibuk butuh energi banyak. Jangan sampai kita jadi umat Buddha seumur-umur belum pernah menjalankan 8 sila. Ada di sini yang belum pernah sama sekali? Saya sebetulnya mau ngomong kasihan deh loh, tapi enggak jadi loh ya. Enggak jadi loh ya. Jadi ibu bapak saudara-saudara jangan sampai seumur hidup kita. Ya, jangan sampai kita tidak pernah belajar melepas. Karena tiba saatnya kita akan melepaskan dunia ini. Dan melepaskan itu adalah satu kebahagiaan tersendiri. Kalau Anda selalu menggenggam, mungkin awalnya Anda bahagia. Kalau anak semua menggantung pada Anda, mungkin awalnya Anda bahagia. Tapi tiba saatnya Anda akan menderita. Karena anak itu tidak punya kemandirian. Tapi kalau kita bisa melepas, dia juga bisa mandiri. Betapa bahagianya. Maka yang ketiga, Sang Buddha menjawab, dari segala macam kesenangan, kesenangan yang terunggul adalah Dhamma. Apa sebabnya? Karena kalau orang bisa praktek Dhamma, orang itu bisa mengikis kemelekatan, bisa melepas. Mendengar jawaban itu, Dewa Saka pun juga merasa puas. Dan yang keempat, dari segala hal, apa yang bisa melenyapkan penderitaan? Dan Sang Buddha menjawab, lenyapnya tanha menumbangkan segala penderitaan. Kalau tanha itu lenyap, maka tidak ada kelahiran kembali. Dengan tidak ada kelahiran kembali, maka tidak ada lagi usia tua, sakit, dan kematian. Penderitaan itu tidak ada lagi.
kalau tidak ada kelahiran. Maka Sang Buddha memberi jawaban, tan hanya dilenyapkan, otomatis duka menjadi lenyap. Makanya ibu bapak, poin yang keempat ini, kita juga harus mengikis hal-hal yang hubungannya dengan tanha, kemelekatan-kemelekatan, kesenangan-kesenangan. Supaya apa? Penderitaan kita perlahan-lahan menjadi lenyap. Dan di akhir dari khotbah ini, Dewa Saka memohon kepada Sang Buddha, Bante, betapa besarnya pemberian dhamma ini. Mohon Bante, kiranya nanti di kemudian hari, termasuk para siswa Bante sekalipun, kalau ada pembabaran dhamma, mohon kiranya kami juga diajak. Itulah kenapa menjadi muncul etawata. Ibu bapak membaca etawata? Etawata caamehi sabatang punya sampadang sabe dewa nomodantu sabah sampati sidia. Sebanyak kami telah mengumpulkan jasa kebajikan, semoga para dewa pun juga turut berbahagia, agar mendapatkan keuntungan beraneka warna. Jadi syair yang Anda baca dalam etawata itu, sebetulnya itu juga permohonan dari Dewa Saka. Dewa Saka sendiri yang memohon kepada Sang Buddha agar para siswa juga menyampaikan untuk mengundang para dewa supaya turut berbahagia. Para dewa perlu belajar dhamma, para dewa pun juga masih butuh jasa kebajikan. Jangan sampai kita yang jadi manusia tidak tertarik belajar dhamma, apalagi tidak tertarik untuk membuat kebajikan. Dewa pun memohon. Dan ini nanti bisa Anda baca kembali di dalam syair Dhammapada. Ketika aja nanti kan sekarang kan gampang tuh, di Google. Ketik Dhammapada 354. 354. 354. Nanti Anda baca. Oh, dewa pun juga mengharapkan untuk belajar dhamma. Dewa pun juga butuh jasa kebajikan. Kita yang jadi manusia, jangan sampai kita lalai. Memang kita banyak kebutuhan. Memang kita banyak menghadapi ketidakpastian. Tapi jangan sampai ada kesempatan berharga yang ada di depan kita. Kita abaikan begitu saja. Belajar dhamma, praktek dhamma, akhirnya kita terkumpul jasa kebajikan. Dari dukungan-dukungan jasa kebajikan, ini akan membawa kita menuju proses, menuju pembebasan akhir dari penderitaan. Inilah yang hari ini ingin Bante sampaikan. Semoga topik dhamma ini bisa memberi satu pengingatan yang baik. Tidak hanya Anda, tapi juga saya juga. Karena sebelum saya bercerita, saya sudah baca duluan. Sebelum saya membabarkan, ini sudah saya pelajari. Karena dhamma itu seperti cermin. Sebelum saya berpergian, saya bercermin kepada diri sendiri. Sudahkah dhamma-dhamma ini muncul dalam diri saya? Jika sudah, maka saya berani menyampaikan. Jika belum, ya saya pun juga berusaha untuk praktek. Supaya apa? Ibu bapak juga punya rasa dari dhamma. Tidak lain adalah kebahagiaan. Semoga ibu bapak senantiasa sehat, berusia panjang, sehingga ibu bapak punya kesempatan untuk belajar dan praktek dhamma. Kesempatan jadi manusia ini sangat berharga, jangan sampai kita abaikan begitu saja. Semoga keberkahan menyertai Anda, semoga ibu bapak senantiasa hidup dalam kebahagiaan, keluarganya juga hidup dalam kebahagiaan, semoga para dewa, para makhluk juga turut berbahagia melihat hal baik yang hari ini kita lakukan bersama-sama. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.